11 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang penerapan PSBB dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta pertama kali menerapkan PSBB pada tanggal 10 April 2020. Sebenarnya, apa sih PSBB? Pembatasan sosial berskala besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia. Didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit tersebut. Tujuan PSBB yaitu mencegah menularnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi di antara masyarakat di wilayah tertentu. Dasar hukum pengaturan PSBB adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Untuk menangani penyakit coronavirus yang telah menjadi pandemi termasuk di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi perpanjangan COVID-19 dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran virus tersebut. Dalam menjalankan PSBB, terdapat 6 pembatasan kegiatan yang dilakukan. Di antaranya, yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya dibatasi. Namun, proses pembelajaran dan bekerja tetap dapat dijalankan melalui media online dari rumah dengan upaya mencegah penyebaran penyakit. Terdapat pengecualian peliburan diberikan bagi lembaga atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Semua tempat ibadah ditutup dan kegiatan keagamaan dilakukan dari rumah agar tetap mencegah penyebaran penyakit untuk pemutusan rantai penularan COVID-19 sesuai dengan ketentuan PSBB. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat umum. Dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar orang. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, dan akademik. Yang kelima, pembatasan moda transportasi umum dan pribadi. Dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Dan yang terakhir, yang keenam, pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan dikecualikan pada kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Ada ancaman hukuman untuk kalian yang melanggar PSBB. Pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda 100 juta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Hal yang harus dilakukan sekarang adalah gerak cepat dengan melibatkan seluruh elemen bangsa sudah tidak bisa ditunda. Pelibatan ormas keagamaan, ormas kepemudaan, partai politik, asosiasi kelompok profesi, artis, dan kekuatan sipil menjadi cara bersatu melawan penyebaran COVID-19. Bergerak melakukan langkah-langkah penyadaran kepada masyarakat. Kita tinggalkan dulu gerakan-gerakan politik yang tidak perlu. Seluruh elemen bangsa duduk bersama dengan pikiran jernih bahwa wabah corona ini adalah masalah bangsa dan harus dihadapi bersama. Kita bisa mencontoh Korea Selatan yang berhasil menekan angka penyebaran COVID-19. Tidak hanya pemerintahnya yang sigap melakukan penanganan, namun seluruh warga sipil berpartisipasi aktif dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19. Bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman penyakit COVID-19. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghadapinya dengan panik. Segenap tumpah darah bangsa Indonesia harus meyakini bahwa integrasi iman dan ilmu yang dimiliki oleh para ahli akan mengatasi wabah COVID-19 dengan maksimal dan cepat. Kita juga harus terus mengikuti arahan pemerintah dan otoritas medis
yang sudah berupaya secara maksimal. Karena segala upaya negara akan gagal jika masyarakatnya tidak menjadi bagian penting dalam menjalankan segala ikhtiar. Seluruh anak bangsa harus menghentikan segala curiga, mengerahkan segala daya upaya yang dimiliki dengan cara bergandengan tangan, menyatu, mengatasi wabah ini. Mari lakukan apapun yang bisa kita lakukan, meski itu hanya menahan diri berada di rumah, untuk menjaga agar wabah ini tidak semakin meluas. Hentikan sikap saling curiga. Sudah seharusnya bangsa ini menunjukkan kembali makna persatuan dan kesatuan untuk mengerahkan segala daya upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan tentang penerapan PSBB dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya harap kita semua bisa menyatu untuk menghadapi wabah penyakit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.